Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan cinta kasih, dan indah saat Dia mempersatukan Riki dan Puta dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Selamat datang bagi kita sekalian dalam acara pemberkatan nikah bagi Riki dan Puta siang hari ini, baik kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di ruang ibadah Gereja Toraja Jemaat Keramat, juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah pemberkatan nikah ini melalui live streaming dari rumah masing-masing. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua ibadah pemberkatan nikah, yang ketiga sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, ucapan terima kasih kepada keluarga, dan selanjutnya doa syukur. Yang berikutnya yaitu sesi foto, dan terakhir penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua yaitu ibadah pemberkatan nikah yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini di Jemaat Keramat di sini, kita berkumpul dalam kekudusan penuh sukacita, menghantar sepasang kekasih yang akan mengucap janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus saat ini, karena itu, marilah kita semua bersama-sama mempelai dengan sukacita datang menghadap Allah, mohon berkat-Nya untuk kedua mempelai, dan mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan sukacita kita bersama mempelai yang telah datang memasuki rumah Tuhan di sini. Pengantin bersama kedua belah pihak orang tua dan beberapa anggota keluarga memasuki ruang ibadah menuju kursi yang telah disediakan dalam posisi tetap berdiri sementara pengantin memasuki ruang ibadah diiringi lagu I Do. Tell me, can you feel my heartbeat? Tell me, as I kneel down at your feet, I knew there would come a time when these two hearts would entwine. Just put your hand in mine forever. For so long I have been an island, no one could ever reach these shores. And we've got a whole lifetime to share, and I'll always be there, darling, this I swear. So please believe me, for these words I say are true. And don't deny me, a lifetime loving you.
give my all to you, then I will say I do. I'm ready to begin this journey. Well, I'm with you with every step you take, and we've got a whole lifetime to share, and I'll always be there, darling, this I swear. So please believe me, yeah, yeah. For these words I say are true. I give my all to you, so please believe me. For these words I say are true, and don't deny me. No, 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 a lifetime loving you, no matter Jemaat masih tetap berdiri. PPA dan pendeta diikuti beberapa anggota majelis gereja memasuki ruang ibadah diiringi nyanyian PKJ 159 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan, bahagia miliknya. Berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 kali hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Riki Toha dengan Saudari Puta Septiantapti akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat.
Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini. Kedua mempelai, keluarga dan jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Kedua mempelai dan jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4
ayat 7 dan 8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan rumah tangga Kristen yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu, dalam ibadah pemberkatan nikah kedua anak atau saudara kekasih Puta dan Riki, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai dengan 67 itu menjadi bagian pembacaan dan perenungan pada saat ini. Mari berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu, ya Allah, Bapa, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Sehingga di hari ini kami diperkenankan untuk menyaksikan rencana dan rancangan Tuhan yang selalu indah.
dalam ruangan gedung gereja di hadapan Tuhan, Riki dan Puta akan mengucapkan ikrar atau janji mereka hendak memasuki kehidupan berumah tangga. Kami mau dasari dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kedua mempelai jemaat Tuhan telah sedia untuk mendengarkannya. Pakai hamba-Mu Tuhan, beri hikmat untuk dapat menyampaikan apa kehendak Tuhan untuk kami berlakukan, khususnya kedua mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kata firman Tuhan dari Kejadian 24, ayat 50-67 demikian. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sebab Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu,
dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terlebih khusus Puta dan Riki, yang Tuhan sedang perlengkapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Amin firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan gedung gereja, dan pasti dari kediaman masing-masing ada banyak juga yang rindu untuk mengambil bahagian dalam ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua mempelai, kalau dikatakan jodoh itu dari Tuhan, sepakat? Sepakat. Saya juga sepakat. Jodoh itu dari Tuhan. Tetapi kita pun harus menyadari ada tanggung jawab pribadi sebagai manusia yang dianugerahkan Tuhan kehendak bebas. Sehingga saya mau katakan, sepakat jodoh dari Tuhan. Tetapi manusia itu memiliki kehendak bebas untuk memilih siapa jodohnya. Sepakat? Kalau masih bingung, memang harus diskusi. Tapi mudah-mudahan dengan perenungan ini terjawab. Memilih jodoh yang tepat, bahagia, langgeng, tak lekang oleh waktu dan fisik. Karena 30 tahun mendatang, kalau Tuhan kasih umur panjang, Puta, Riki tampilannya tidak begini lagi. Riki, Puta tampilannya tidak begini lagi. Saya waktu gadis paling berat 47 kilo. Tapi sekarang 65 kilo. Bahkan pernah sampai 80 kilo waktu hamil. Memilih jodoh yang tepat, bahagia, penuh damai sejahtera. Tapi salah memilih, seumur hidup akan menderita. Karena pernikahan Kristen mengatakan, satu kali ambil keputusan menikah, tidak ada kata bercerai. Kalau salah memilih, kita akan menderita seumur hidup. Itu kode. Bagaimana jodoh yang tidak tepat? Atau salah memilih? Yaitu jodoh pilihan yang dikendalikan oleh hawa nafsu.
Makanya orang biasa katakan cinta buta. Dia sudah tidak bisa melihat baik atau tidak. Yang penting nafsunya terpuaskan. Ujung-ujungnya harus menikah. Bisa tangkap Bapak Ibu maksud saya? Jodoh atau pilihan yang dikarenakan atau berdasar jabatan, harta, atau materi. Tidak penting apakah dia istri orang atau suami orang. Yang penting saya dapat pasangan yang mapan secara materi, punya jabatan. Itu jodoh, itu pilihan yang tidak tepat. Bagaimana supaya kita dapat memilih jodoh yang tepat? Karena jodoh yang tepat itu asalnya dari Tuhan, amin. Supaya mendapatkan jodoh yang tepat, maka setiap anak-anak Tuhan harus dekat, harus meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan petunjuk untuk memilih mana yang sepadan, mana yang dapat menjadi penolong sampai maut yang memisahkan. Karenanya Rasul Paulus juga katakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kedua mempelai Riki dan Puta dan jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini bagus nanti Riki dan Puta kita semua bisa membaca dari ayat 1, supaya itu lebih jelas. Firman Tuhan yang baru saja kita baca saat ini, itu mengisahkan tentang proses pernikahan Ishak dan Ribka. Pada saat Abraham melihat bahwa anaknya Ishak sudah cukup dewasa untuk menikah, lalu kemudian ia menyuruh bujangnya atau hambanya untuk pergi mencarikan perempuan menjadi istri anaknya, yaitu Ishak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pencarian itu yang ditekankan dan yang paling utama menjadi kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh Abraham, yang paling utama ialah cari perempuan yang mengenal dan menyembah Allah. Ini peran orang tua. Peran orang tua mendampingi anak untuk menentukan pilihan yang akan menjadi pendamping, itu sangat menentukan. Saya yakin bahwa pasti papa dan mama Riki, mamanya Puta, orang tua Puta, pasti juga selalu mengingatkan ya, Riki, Puta, cari pendamping hidup, cari teman hidup yang seiman, ya, yang seiman ya. Ini juga yang dilakukan oleh Abraham, memberikan kriteria untuk mencari seorang perempuan bagi Ishak adalah yang mengenal Tuhan. Dan karena itu orang tua harus bijak.
orang tua harus bijak. Orang tua yang punya pengenalan dan hidup dekat dengan Tuhan, pasti kriteria utama untuk anaknya ketika mencari pendamping hidup, yaitu seiman. Karena jangan salah, untuk dunia sekarang ini, kadang-kadang orang tua juga sudah tutup mata dengan kilaunya materi. Itu kan suami orang, itu istri orang. Tapi bagaimana kalau mereka sudah saling mencintai? Apa boleh buat? Tapi tidak apa-apa, dia punya jabatan. Atau biasa katakan, tapi tidak apa-apa, biarlah. Toh dia bisa menghidupi. Sudah tertutup dengan silaunya kekayaan. Siapapun orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan pasangan yang tepat. Bertanggung jawab menafkahi keluarga. Itu harus. Dan karenanya dalam pastoral nikah saya katakan kepada Puta dan Riki, orang yang ambil keputusan untuk menikah berarti dia mampu untuk memberi nafkah bagi keluarganya. Karena itu amanat pernikahan yang Allah titipkan. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu berarti seorang laki-laki ketika dia ambil keputusan untuk menikah, dia sudah bertanggung jawab, mampu untuk menafkahi keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Abraham memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Untuk itulah sekali lagi yang paling ditekankan ketika hendak mencarikan jodoh bagi Ishak adalah yang seiman, yang mengenal Allah dan menyembah Allah. Kata ayat 3 dan 4. Katakan begini, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi di sini jelas Abraham menyuruh para hambanya untuk pergi mencarikan istri kembali ke negerinya. Jadi pesan firman Tuhan ini tentunya tidak kita tafsirkan karena Riki berasal dari Cina, berarti nanti Mama dan Papa Riki katakan Riki nanti suruh orang carikan Riki di Cina sana. Ya. Atau Puta karena orang Toraja nanti carikan Puta orang Toraja. Bukan seperti itu penafsirannya. Yang dimaksudkan ialah ketika Abraham menyuruh untuk kembali ke negerinya, mencarikan istri, karena di negerinya itu, karena sanak keluarganya itu mengenal dan menyembah Allah. Sehingga disuruhlah ke sana untuk mencari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya Abraham hanya memikirkan hal yang praktis untuk kenyamanan diri dan keluarganya, pasti dia akan katakan begini, ya sudahlah daripada jauh-jauh, perempuan Kanaan ini kan cantik-cantik juga. Pilihlah saja perempuan Kanaan. Toh kalau kita kawinkan anak kita dengan perempuan Kanaan, bisa jadikan anak kita juga menjadi putra daerah yang bisa menguasai. Banyak kan orang berpikir seperti itu kan? Tidak apa-apa. Untuk kenyamanan. Tapi itu tidak dimiliki oleh Abraham. Yang Abraham lakukan adalah dia tidak disilaukan oleh keadaan. Tapi anaknya harus mendapat pendamping yang mengenal dan menyembah Allah. Yang bahasa sekarang dikatakan yang seiman. Karena semua didasari pada ketaatan kepada Tuhan, maka semua proses yang dilalui itu dilancarkan oleh Tuhan. Ini menjadi pegangan bagi kita, bahwa segala hal dalam kehidupan, dalam segala usaha, dalam segala perjuangan, kalau kita dasari di dalam takut
andalkan Tuhan, pasti semuanya dilancarkan. Pasti semuanya disediakan. Dan benar, Tuhan sediakan seorang perempuan yang baik, yang sepadan, yang setia untuk menjadi penolong, yaitu Ribka. Kalau kita ikuti prosesnya ini, Bapak Ibu, kalau dipikir, sepertinya ini sesuatu yang sulit. Ini sesuatu yang sulit. Karena bagaimana mungkin perempuan itu diizinkan oleh orang tuanya untuk pergi menemui laki-laki. Coba kita ada pada posisi orang tua Ribka. Mau tidak kita izinkan anak perempuan kita pergi untuk temui laki-laki? Apalagi kita orang Toraja. Iya, saya pikir semua pasti ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi karena ketaatan mereka kepada Allah, karena keluarga yang mengenal Tuhan dan mau taat kepada Tuhan, maka semuanya dilakukan dalam proses ketaatan. Ayat 48 sampai dengan ayat 51 itu katakan seperti ini. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihatlah, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan lancarkan semuanya. Dalam ukuran kita manusia mana mungkin. Tapi dalam ketaatan kepada Tuhan, dengan andalkan Tuhan, Tuhan bukakan jalan dan lancarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga khusus untuk orang-orang muda yang belum menikah, itu pasti mengharapkan mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan dapat menjadi penolong untuk hidup bahagia. Pasti harapan besar itu juga dimiliki Puta dan Riki, kan? Itu pasti. Dalam iman tentunya kita semua bersama, kedua mempelai mengaminkan bahwa pernikahan ini dapat berlangsung karena campur tangan Tuhan. Amin. Dan lewat pemberkatan nikah saat ini Tuhan menetapkan kedua mempelai untuk ada dalam ikatan pernikahan. Apa yang terjadi dalam pernikahan Ishak dan Ribka? Kemudian mereka selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Menjadikan Tuhan sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarga mereka. Sehingga rumah tangga mereka terjaga untuk senantiasa memenuhi rencana Tuhan. Tuhan bentuk keluarga hari ini dalam pernikahan Puta dan Riki. Karena Tuhan mau, Puta dan Riki, Tuhan mau. Keluarga yang dibentuknya hari ini itu menjadi kesaksian kepada banyak orang. Sehingga dari dalam kehidupan rumah tanggamu nanti menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Hari ini Puta dan Riki akan memulai hidup bersama. Sebagaimana Ishak dan Ribka, dasari kehidupan rumah tangga kamu di dalam Tuhan. Taruh ketaatan penuh kepada Tuhan, sehingga seluruh perjalananmu akan selalu merasakan topangan dan berkat dari Tuhan. Selamat memasuki kehidupan baru, menjalani kehidupan berumah tangga. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Ketika Tuhan menetapkan
untuk setiap orang menjadi penolong bagi sesamanya yang Tuhan inginkan. Bagaimana kehidupan rumah tangga itu penuh bahagia, damai sejahtera, mengalami berkat Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara jemaat keramat rindu mengambil bahagian dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini. Disilakan.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara Jemaat Keramat. Kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki dan perempuan, Riki dan Puta. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai silakan berdiri. Mempelai laki-laki, Riki Toha. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia, menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Puta Septian Tapi. Hendaklah engkau mengasihi suamimu, sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu, dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Riki Toha dan saudari Puta Septian Tapi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kedua mempelai, Riki dan Puta, silakan memberikan tangan kanan seorang kepada yang lain atau berjabatan tangan. Riki dan Puta akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan. Keluarga dan jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live, itu akan menjadi saksi pernikahan kamu berdua. Saudara Riki Toha, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudari Puta Septian Tapi, yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Riki Toha? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Riki Toha mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Puta Septian Tapi yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti orang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Saudari Puta Septian Tapi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Riki Toha yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia
harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudari Puta Septiantapi? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Puta Septiantapi mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Riki Toha yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat pada suaminya. Tuhan menolong dan memberkati saudari Puta dan Riki. Taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Puta dan Riki, ingat selalu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai hamba Allah, saya memberkati pernikahan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kiranya halik Silakan duduk jemaat. Berhadapan untuk memakai cadar. Silakan dibuka cadarnya. Dirapikan dikit-dikit. Cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa mulai hari ini, Saudara Riki Toha
dengan saudari Puta Septiantapi telah dipersatukan dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Sebagaimana cincin ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, demikianlah diharapkan cinta kasih kalian berdua tidak berujung dan tidak berpangkal sampai hayat di kandung badan. Riki Toha, kenakanlah cincin ini di jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Puta Septiantapi, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Puta Septiantapi, kenakanlah cincin ini di jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Riki Toha, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ayah bunda melahirkan dan membesarkan mereka, dan bersyukur Tuhan mengizinkan dan menganugerahkan kesehatan umur panjang untuk dapat mengantar dan menyaksikan kedua anak kekasih untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Riki dan Puta akan menyampaikan ungkapan rasa cinta penuh kasih sayang dan terima kasih kepada kedua orang tua. Silakan. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang
tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Saudara Riki dan Puta, saya mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat akan menyerahkan sebuah Alkitab. Pakailah sebagai dasar dan pedoman dalam mengarungi kehidupan keluarga kalian berdua. Dan surat nikah pakailah sebagai atestasi kependudukan sebagai warga negara. Kedua mempelai dan keluarga akan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Cerahnya
cerahnya hari ini di saat engkau bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Mari bersama kita menaikkan doa syukur. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Riki dan Puta telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka, supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Dan sebagai nats pengantar dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan,
bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami, ya Tuhan, bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pengampun dosa, kami berdoa. Amin. Paduan suara PWGT Jemaat Keramat juga mengambil bahagian dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini. Disilakan. Dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias roda-roda kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayu batra rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias roda-roda kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan
setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayu bagi rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya. Tuhan, untuk persembahan pujian dari PWGT Jemaat Keramat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami dilayakkan untuk mengambil bahagian dalam sukacita menyaksikan karya Tuhan yang begitu ajaib, menyatukan dua insan, Puta dan Riki, dalam pemberkatan nikah saat ini. Untuk mereka menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Semoga firman Tuhan akan terus termeterai, bahkan menjadi dasar dalam mereka membangun kehidupan rumah tangga, supaya rumah tangga Riki dan Puta senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahagia penuh damai sejahtera, tidak akan terpisahkan oleh apapun, untuk menjadi berkat dalam kehidupan keluarga dan bersesama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam peran Puta dan Riki, dalam mereka melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, Tuhan akan terus memperlengkapi. Dan kiranya Puta dan Riki akan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, pemimpin dalam kehidupan keluarga mereka. Kami bersyukur untuk umur panjang dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kedua belah pihak orang tua, sehingga mereka diperkenankan untuk menyaksikan, bahkan mengantar anak-anak yang Tuhan anugerahkan, untuk mereka kemudian memasuki kehidupan yang baru, menjalani kehidupan berumah tangga. Sempurnakan sukacita, kebahagiaan yang dialami oleh kedua belah pihak orang tua. Dan kami sama-sama mendoakan Tuhan selalu memberikan kesehatan, sukacita dan kebahagiaan dalam menikmati masa tua bersama dengan anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga. Kami bersyukur untuk persaudaraan yang didasari dengan
kasih sayang, saudara bersaudara yang Tuhan perkenankan untuk boleh bersama-sama menyaksikan kebahagiaan dan sukacita. Tuhan memberkati dalam setiap keluarga, dalam setiap usaha. Kami percaya ikatan kasih persaudaraan akan terus terjaga dengan baik karena kasih Kristus mendasari dan mengikat tidak hanya kedua mempelai, tapi kedua belah pihak keluarga. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, baik yang ada bersama-sama di ruangan gedung gereja ini, pun yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Ya Allah Bapa dalam sorga, memberkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis di Jemaat Tuhan, Jemaat Keramat, pengurus OIG, berikan kami hikmat Tuhan, sehati sepikir dalam menata pelayanan, supaya pelayanan berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua di hari ini, kami serahkan ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, syafaat kami. Sambut sempurnakan, kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Korintus 4 ayat 7-8 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata dari Allah, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan
di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kedua mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyi, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Demikian ibadah pemberkatan pada siang hari ini. Kedua mempelai dan jemaat Tuhan disilakan duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah yang telah kita lalui bersama. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, menjadi saluran berkat firman Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah siang hari ini. Bahkan kepada segenap majelis yang bertugas, kantoria, pianis, dan segenap tim multimedia, atas kerjasama yang baik dan pelayanan yang luar biasa, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kepada Bapak Pendeta, disilahkan.
Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Yulia sebagai pelayan firman, rekan-rekan majelis jemaat, kedua belah pihak keluarga Ricky dan Puta, dan yang saya sangat kasihi kedua anak saudara kita Ricky dan Puta yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa hari ini ada sukacita besar bagi kedua belah pihak keluarga Puta dan Ricky. Terlebih khusus bagi kedua anak atau saudara kita Ricky dan Puta. Karena pada hari ini Tuhan berkenan mempertemukan mereka, menyatukan mereka dalam ikatan kasih sebagai suami istri yang telah dilayankan pada hari ini oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yulia. Sangat menarik firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta pada hari ini melengkapi pernikahan kedua anak kita, bahwa memang betul jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip ya. Tapi walaupun jodoh itu di tangan Tuhan, ada tugas kita, ada kewajiban dari orang-orang yang mencari jodoh untuk dikerjakan atau untuk dilakukan. Dan saya percaya bahwa itu sudah dilakukan oleh kedua anak kita, Ricky dan Puta, melalui perkenalan mereka. Entah dimulai dari mana, hanya mereka yang tahu berdua. Ya, tapi yang pasti niat baik mereka telah terwujud pada hari ini, dan kita percaya itu semua karena berkenaan Tuhan. Catatan penting dari khotbah tadi adalah menetapkan jodoh sebagai pilihan yang adalah ketentuan dari Tuhan. Emang wajib hukumnya kita punya kriteria. Kriteria itu dimaksudkan bukan memandang muka seperti yang disebutkan oleh Rasul Yakobus. Tetapi kriteria itu dimaksudkan sebagai alat bagi kita untuk memilih seperti apa kata firman Tuhan. Memilih orang yang sepadan, ya, orang yang cocok dengan kita. Dan itu tentu harus dimulai lewat bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain selama
dalam masa-masa berpacaran. Dan saya pikir itu sudah dilakukan oleh kedua anak kita, Uta dan Ricky. Mudah-mudahan mereka tidak salah pilih. Saya yakin ini semua sudah didukung dengan semua alat yang Tuhan anugerahkan, terutama doa. Pasti mereka berdoa bagaimana supaya mereka yang sudah berkenalan selama ini betul-betul menjadi satu pasangan yang sepadan. Dan kalau itu yang terjadi, maka apa yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sudah pasti akan mudah tercapai, mudah diciptakan. Walaupun tadi tidak disinggung banyak oleh Ibu Pendeta, tetapi dalam formulir tadi disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah bagaimana supaya memperoleh kebahagiaan. Nah, semua orang yang menikah pasti berharap setelah mereka diberkati, mereka akan kembali masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka dan mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, kuncinya hanya satu. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi setiap pasangan suami istri yang setia melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari, pasti akan bahagia. Kenapa? Karena mereka dituntun dengan firman itu. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena tidak setia melakukan firman Tuhan, termasuk firman yang sudah diurai dan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia tadi. Selanjutnya, setelah Ricky dan Puta diberkati hari ini, itu artinya status kalian bertambah, ya. Dari status sebagai pribadi menjadi status suami istri. Itu berarti sudah ada dua tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tentu dengan firman Tuhan, dan bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab kamu sebagai suami dan istri. Tentu harapan kita tidak sampai di situ saja. Harapan kita, Puta dan Ricky akan bertambah statusnya di kemudian hari. Ya, menjadi ayah dan ibu. Dan terus kita berharap Puta dan Ricky akan menggenapi firman Tuhan dalam Mazmur 128 bagian terakhir. Melihat anak dari anak-anakmu dalam kebahagiaan. Artinya sampai kakek nenek. Amin. Saya kira itu harapan kita. Dan yang berikut, karena pada hari ini Puta dan Ricky telah mendapat pelayanan dan pemberkatan di Gereja Toraja Jemaat Keramat dan juga sudah terdaftar di sini. Itu artinya Gereja Toraja Jemaat Keramat bertambah anggota jemaat. Harapan kami
Uta dan Ricky terus aktif bersekutu bersama dengan jemaat di sini selama masih ada di Jakarta. Dan yang terakhir, ya tentu kami sebagai majelis gereja yang diwakili oleh beberapa anggota majelis gereja, Ibu Pendeta bersama dengan teman-teman yang sudah terlibat di dalam ibadah hari ini, mengucap syukur boleh diberi oleh keluarga kepercayaan untuk melangsungkan pemberkatan nikah pada hari ini di sini. Dan kami sebagai jemaat, saya berdiri di sini mewakili seluruh jemaat dan majelis gereja mengucapkan selamat. Selamat kepada kedua orang tua, Papa, Mama, Ricky, dan Mama, Om, Uta. Selamat kepada seluruh keluarga, terlebih khusus selamat kepada Ricky dan Uta. Jalani hidup rumah tangga yang baru kamu bangun hari ini dalam kesetiaan dan dalam ketaatan pada firman Tuhan, jika ingin bahagia. Sekian, selamat siang. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bernardus Iriandi Laksono. Kepada Bapak disilahkan. Selamat siang, Shalom. Saya mewakili keluarga dari pengantin kepada Ibu Pendeta Julia, para majelis jemaat gereja Toraja, jemaat Keramat ya. Terima kasih, Pure Sumangat. Amat sangat berterima kasih kami telah menyerahkan, mempercayakan putra-putri kami untuk bisa diberkati di sini dan semua berjalan dengan lancar. Semoga apa yang diharapkan dari kami dan apa yang akan dijalani oleh putra-putri kami sesuai dengan firman Tuhan. Juga untuk Bapak Pendeta Amos, terima kasih. Pure semangat. Dan semua yang hadir di sini, terima kasih. Semoga doa-doa semua di sini juga didengar dan diterima untuk putra-putri kami, Ricky dan Puta. Untuk ini Ibu Pendeta Julia, saya juga mau kasih pesan buat pengantin, boleh? Puta dan Ricky, coba berdiri sebentar. Balik kanan, coba lihat yang di belakang kalian. Kenal semua? Tidak. Oke, silakan duduk. Minimal coba diingat. Mereka hadir ke sini
bukan untuk piknik. Mereka mendoakan, berbahagia menjadi saksi kalian berdua menikah diberkati di gereja sini. Jadi jangan hianati, dan kamu lihat semua, Puta ada keponakan, om, kakak, semua sayang Puta. Titip, jaga, dan sayangi dia. Suatu saat, situasi tertentu, kamu boleh tinggalkan mereka yang kamu lihat tadi di belakang. Tapi jangan sekali-sekali kau tinggalkan Puta. Peluk dia, sayangi dia seumur hidupmu. Terima kasih. Terima kasih semua. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus atas ungkapan hati dari keluarga. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Amos Patadungan untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Disilakan. Mari berdoa. Kami bersyukur karena oleh kasih dan perkenan-Mu lah sehingga acara ibadah pemberkatan nikah bagi kedua anak saudara kami, Riki dan Puta, boleh terlaksana dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa hanya karena campur tangan Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada kami semua, khususnya Majelis Gereja Jemaat Keramat, sehingga acara ibadah pemberkatan nikah pada hari ini boleh dilaksanakan dengan baik. Biarlah pemberkatan nikah yang terjadi hari ini, yang disaksikan oleh jemaat-Mu dan oleh Tuhan sendiri, tidak akan termakan oleh waktu, tetapi mereka akan mewujudkan dan mempertahankannya sampai hayat di kandung badan. Sebagai ungkapan syukur bagi kedua belah pihak keluarga, bagi kedua anak kekasih kami, mereka menyediakan berkat berupa makanan dan air minum. Atas berkat-Mu itu kami mengucap syukur. Dan kami percaya setelah kami menikmatinya, kami akan dikuatkan dan sehat. Sertai kami selanjutnya ya Tuhan, dalam menjalani hidup baik hari ini, dan mungkin masih ada acara keluarga selanjutnya. Ini doa kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos yang telah memimpin kita di dalam doa syukur. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Kami mohon maaf kalau mungkin kami batasi untuk saat ini. Nanti setelah acara selesai boleh dilanjutkan kembali. Dalam sesi foto ini, untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayu bersama dengan pengantin. Mungkin bisa diatur. Bersiap selanjutnya.
Bapak Just Pendeta enjoy bersama Ibu this Pendeta life. dan juga I keluarga cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita. Let me show Sudah? Ya, Bapak Pendeta dengan Ibu Amos Patadungan. Gabung. Ibu. Siap-siap rekan-rekan majelis yang hadir langsung bergabung. Rekan-rekan majelis gereja yang hadir, siap-siap. Ya, majelis, silakan. Bersiap, selanjutnya majelis tugas dan pengantin. Oke, yang bertugas, yang pakai stola tetap tinggal, untuk tetap berdiri bersama pengantin. Bersiap. Selanjutnya pengantin bersama dengan orang tua. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengantin bersama orang tua kedua belah pihak. Silakan. Baik orang tua Puta dan orang tua Rikis, silakan mengambil tempat di depan. Oke, orang tua Puta dulu kalau begitu. Oke, gabung ya. Ya, kalau seperti ini berarti nanti
Baik. Iya, iya. You said you looked a mess. I whispered underneath my breath. You heard it, darling. You look perfect tonight. Oke. I found a love. Iya. Bapak dan Ibu dari Riki silakan. And darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause wise men say only fools rush in, but Bersiap bergabung adik kakak dari Riri ya supaya oma dan opa nggak kewalahan. Saudara kandung dari Riri